Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3. Apa kabar kalian? Semoga baik dan sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 2 mengenai manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Pada pembelajaran 2 ini, apa saja yang akan kita lakukan? Yang pertama, menuliskan pesan yang terdapat pada dongeng yang dibaca. Yang kedua, menuliskan sifat-sifat yang dimiliki tokoh-tokoh pada teks bacaan. Yang ketiga, bermain pantomim memeragakan sifat-sifat individu di rumah. Dan yang keempat, bermain lompat tali. Sekarang anak-anak simak dongeng berikut ya. Dongeng berikut berjudul Kisah Semut dan Merpati. Pada suatu hari, ada seekor semut yang sedang berjalan-jalan mencari makan di pinggir sungai. Seperti biasa, ia berjalan dengan riang dan karena kurang hati-hati, tiba-tiba ia terjatuh ke dalam sungai. Arus sungai menghanyutkannya. Semut itu timbul tenggelam dan kelelahan. Ia berusaha untuk menepi, tetapi tidak berhasil. Seekor burung merpati kebetulan bertengger di ranting pohon yang melintang di atas sungai, melihat semut yang hampir tenggelam dan merasa iba. Burung merpati ini memetik daun dan menjatuhkannya di dekat semut. Semut merayap naik ke atas daun. Akhirnya, ia berhasil menyelamatkan dirinya dengan bantuan daun tersebut dan mendarat di tepi sungai. Tidak lama kemudian, sang semut melihat seorang pemburu burung sedang mengendap-endap berusaha mendekati burung merpati yang telah menolongnya tadi. Semut menyadari bahaya yang membayangi merpati yang baik tersebut. Ia segera berlari mendekati pemburu dan menggigit kaki sang pemburu. Pemburu itu kesakitan dan terkejut. Ia mengibaskan ranting yang tadinya akan digunakan untuk menangkap burung. Burung merpati menyadari keberadaan pemburu yang sibuk mengibas-ibaskan ranting. Akhirnya, sang burung pun terbang menyelamatkan dirinya. Nah anak-anak, sekarang mari kita jawab pertanyaan berikut. Yang pertama, pelajaran apa yang kamu dapatkan dari dongeng kisah semut dan merpati? Yang pertama, kita harus memiliki rasa iba. Tadi di dongeng disebutkan bahwa merpati memiliki rasa iba terhadap semut. Kemudian, hidup harus saling tolong-menolong. Setelah memiliki rasa iba, sang merpati tersebut memetik daun untuk menyelamatkan semut. Selain merpati yang menolong semut, semut pun balik menolong sang merpati dengan menggigit seorang pemburu burung. Selain kedua pelajaran tersebut, kita harus lebih berhati-hati. Tadi semut sedang berjalan di pinggir sungai dan kurang berhati-hati. Pertanyaan berikutnya, dari paragraf berapa kamu menemukan pelajaran dari dongeng kisah semut dan merpati? Ya, kita dapat mengambil pelajaran dari paragraf 1, 2, 3, dan 4. Sekarang, ayo membaca. Bacalah teks di bawah ini dalam hati. Anak-anak cukup membacanya dalam hati. Saya akan membacakannya. Benny memelihara ayam di rumah karena ia menyukai binatang. Ayah Benny membuatkan kandang ayam. Setiap hari, Benny memberi makan dan minum kepada ayam-ayamnya. Ayam-ayam sudah ada yang bertelur. Benny bertugas mengumpulkan telur-telur itu. Ayah Benny juga menyukai binatang. Ia memelihara burung beo. Burung beo ayah bisa bicara. Ayah juga orang yang lucu. Ia mengajari burung beo kata-kata lucu. Ayah dan Benny sering tertawa mendengarnya. Kadang-kadang Benny suka menggoda burung beo ayah. Setiap manusia memiliki sifat masing-masing. Dalam keluarga ada yang memiliki sifat sama, ada juga yang berbeda. Dari cerita di atas, kita tahu bahwa sifat Benny rajin dan menyukai binatang. Wah, ada pertanyaan lagi.
Ayo kita jawab bersama-sama. Tulislah 2 sifat ayah Benny yang kamu temukan pada teks bacaan. Ya, salah satu sifat ayah Benny adalah penyayang binatang. Selain penyayang binatang, ayah Benny juga orang yang lucu. Soal berikutnya. Tulislah 2 sifat Benny yang kamu temukan pada teks bacaan. Salah satu sifat Benny adalah penyayang binatang. Wah, sepertinya sama ya dengan ayahnya. Selain itu, sifat Benny adalah rajin. Terlihat dari Benny mengurus ayam-ayamnya. Ayo bermain peran. Edo paling jago kalau diminta menirukan gerak dan ekspresi wajah seseorang. Edo tahu kalau Benny menyayangi binatang. Ia suka menirukan tingkah laku dan ekspresi Benny saat mengelus-elus ayamnya. Kegiatan menirukan gerak dan ekspresi wajah seseorang disebut pantomim. Kita bermain pantomim yuk. Tirukanlah gerak dan ekspresi wajah yang menggambarkan sifat salah satu keluargamu. Bisa ayah, ibu, kakak, ataupun adik. Nah, sekarang coba anak-anak tebak ekspresi apakah ini? Ya, gambar tersebut adalah ekspresi menangis. Kemudian ada gambar lagi. Ekspresi apakah ini? Ya, dari senyumnya kita tahu bahwa gambar tersebut adalah ekspresi senang. Kemudian ekspresi apakah ini? Ya, betul. Gambar terakhir adalah ekspresi orang yang sedang marah. Sifat marah ini harus kita hindari ya, karena tidak baik. Ayo mencoba. Pernahkah kalian melihat kelinci atau katak yang melompat? Cara kelinci dan katak bergerak adalah dengan melompat. Kita akan melakukan gerakan melompat dalam permainan lompat tali. 2 orang temanmu memutar tali dan mulailah melompat saat tali berputar ke bawah. Berikut adalah gambar mengenai contoh cara melompat. Yang pertama, kaki lurus dan lengan menggantung di depan tubuh. Yang kedua, posisi tubuh jongkok dengan jarak 2 kaki cukup lebar dan posisi dada tegak. Yang ketiga, tubuh melesat ke udara dengan tangan terbuka ke atas. Dan yang keempat, mendarat dengan kaki depan dan lutut menekuk. Setelah anak-anak belajar untuk melompat, kalian bisa bermain lompat tali. Namun karena sekarang sedang belajar di rumah, kegiatan melompat talinya bisa dilakukan dengan keluarga. Sekian untuk pembelajaran kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat, tetap jaga kesehatan, dan semangat terus belajarnya. Saya Yogi, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.